Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NPM D1C023037. Saya dari kelas Jurnalistik A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan etika pers. Apa itu hukum dan etika pers? Hukum dan etika pers adalah dua pilar penting yang mengoperasionalkan yang mengatur operasional media atau seorang jurnalis dalam menyebarluaskan informasi. Nah, dalam garis besar, hukum pers adalah aturan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi kepada publik. Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers, tanggung jawab sosial, dan kewajiban pers untuk menyampaikan informasi secara akurat, real, tidak tidak serta serta berimbang. Nah, aturan-aturan penting yang ada dalam kebebasan pers, dalam hukum pers ada 4, yaitu yang pertama kebebasan pers. Pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi kepada publik. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Pers mempertanggungjawabkan berita yang mereka sampaikan kepada publik. Nah, yang ketiga yaitu hak tolak. Wartawan berhak menolak mengungkap identitas narasumber yang memberikan informasi secara rahasia, karena pers harus melindungi privasi narasumber. Yang terakhir yaitu yang keempat, kewajiban koreksi. Jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan, pers wajib mengkoreksi dan harus menerima kritikan dari pihak yang dirugikan. Selanjutnya yaitu etika pers. Dalam garis besar, etika pers adalah standar perilaku yang dijunjung oleh para jurnalis atau media dalam menjalankan profesi mereka. Nah, di Indonesia, etika pers diatur dalam Kode Etik Jurnalistik di mana yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Nah, kode etik jurnalistik inilah yang menjadi pegangan seorang jurnalis dalam menjalankan tugas mereka. Adapun prinsip utama etika pers yaitu meliputi yang pertama, kebenaran dan akurasi. Jurnalis harus menyampaikan berita yang real, yang fakta, yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti sekarang banyak sekali citizen journalism yang tidak tahu kebenarannya. Nah, di sini kita sebagai seorang jurnalis dengan memegang kode etik jurnalistik yang bisa mempertanggungjawabkan kebenaran berita ini tersebut. Selanjutnya yaitu independensi. Jurnalis tidak boleh berpihak dan harus berperilaku netral. Di sini banyak sekali media-media yang ingin menarik seorang jurnalis yang berpihak ke media tersebut. Tetapi sebagai jurnalis yang berindependen, kita harus bertegak kepada kode etik jurnalistik yang telah dibuat oleh Dewan Pers tersebut. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Pers bertanggung jawab kepada publik untuk menghormati hak-hak individu. Selanjutnya yaitu keberimbangan. Berita yang disajikan harus mencakup semua sudut pandang yang relevan. Banyak sekali sudut pandang yang tidak sejalan kepada seorang jurnalis tersebut. Tetapi dengan adanya keberimbangan, seorang jurnalis bisa menyajikan berita dengan mencakup kode-kode etik jurnalistik tersebut. Kode-kode etik jurnalistik tersebut. Selanjutnya yaitu privasi dan kepentingan umum. Jurnalis harus menghargai privasi individu dan menimbang antara hak publik atau untuk tahu dan kepentingan individu. Privasi yang dimaksud ini adalah seperti apabila jurnalis mewawancarai narasumber
tapi dengan wawancara yang rahasia. Nah, di situ jurnalis tidak berhak untuk menyampaikan identitas narasumber tersebut karena yang ada itu dilakukan secara rahasia. Adapun konsekuensi yang bisa didapatkan apabila seorang jurnalis melanggar hukum dan etika pers. Konsekuensi yang dihadapi bisa berupa yang pertama yaitu sanksi hukum. Pers dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE. Apabila pelanggaran dilakukan dalam media elektronik, seorang jurnalis ini bisa dikenakan hukum pidana atau hukum perdata. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sanksi dari Dewan Pers. Dewan Pers berwenang untuk mencabut hak kerja atau seorang jurnalis tersebut bisa diberhentikan apabila mereka melanggar hukum dan etika pers tersebut. Selanjutnya yaitu kehilangan kepercayaan publik. Media yang tidak mematuhi etika dan hukum pers bisa kehilangan kepercayaan di publik. Seperti media-media yang tidak memiliki etika, tidak menjunjung kode etik jurnalistik, mereka bakalan kehilangan respect dari masyarakat atau publik ke media tersebut. Jadi media tersebut bisa jatuh karena mereka kehilangan kepercayaan lagi. Bisa seperti misalnya seorang jurnalis menyebarluaskan identitas narasumber yang seharusnya narasumber ini tidak ingin identitasnya disebarluaskan. Selanjutnya yaitu tuntutan dari pihak yang dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang tidak benar atau tidak etis bisa menuntut media tersebut ke pengadilan. Nah, apabila hal ini terjadi, media tersebut bisa terancam bangkrut atau punah karena dalam media tersebut mereka tidak menjunjung kode etik jurnalistik. Dengan penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa hukum dan etika pers ini sangat penting untuk kita sebagai seorang jurnalis menjalankan tugas kita. Karena sebagai seorang jurnalis kita harus menyampaikan berita yang akurat, fakta, dan kita tidak boleh berpihak ke media-media lainnya. Kita harus netral. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.